Apakah jari telunjuk digerak-gerakkan saat tahiyat ataukah diam saja? Hadis pertama dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai kepada beliau dan orang tuanya. Beliau menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, ya, beliau menerangkan dengan panjang mulai dari bertakbir, ya, sampai dengan duduk di akhirnya. Ya. Saya akan percepat saja sampai duduk di akhir. Kata beliau, fa wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna. Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di paha yang kanannya. Ya. Ada sebagian riwayat mendekatkan ke arah tempurungnya. Ada yang dekat ke tempurung, ada yang di pahanya. Itu dua-duanya sahih riwayatnya. Ya. Kemudian perhatikan, melipat tangannya yang jempol ibham bertemu dengan yang wusta yang tengah gini. Ya. Kemudian perhatikan, mengangkat rafa'as sababah, mengangkat yang telunjuknya. Ya. Mengangkat begini telunjuknya. Thumma yad'u biha, ketika diangkat ini beliau berdoa. Beliau berdoa. Ini hadis pertama yang menyampaikan riwayat mengangkat tanpa menggerak-gerakannya. Menyikapi hadis ini, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Menyikapi hadis ini, ulama kemudian berbeda pendapat dalam prakteknya. Imam Malik, beliau berpandangan karena hadisnya mengatakan mengangkat telunjuknya saat tahiyat, meletakkan tangannya di pahanya, mengangkat kemudian jari yang telunjuknya, melipat jempol dengan jari tengahnya begini, diangkat, yad'u biha, kemudian beliau berdoa. Maka Imam Malik menyimpulkan mengangkat telunjuk saat tahiyat ini dimulai dari awal bacaan tahiyatnya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, ya, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu ada. Ya, yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, satu dari Abdullah bin Umar. Jadi ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, telunjuk diangkat begini. Ya. Jelas sampai sini? Ya, saya belum bicara kapan diturunkan ya, baru diangkat dulu saja. Nah, kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, 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 itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, 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 mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat. Ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, diangkat begini. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat. Kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini, itu dimulai bukan dari at-tahiyat, tapi dari mulai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak ditutup dulu. Dibiarkan terus. Sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup. Kata Imam Ahmad. Ya. Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadisnya kan disebutkan dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membacakan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Dan di tahiyat terakhir diangkat, baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam, baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya.
Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Di mengangkat telunjuknya begini, kemudian mempertemukan, membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya. Atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Thumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Ini tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan, ya. Tapi kalau Anda tanyakan, mana di antara ini yang paling kuat, ya. Anda tanyakan pada kami, mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Jelas ya? Nah, ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan, ya. Dengan dua alasan, bahkan tiga nanti, ya. Satu, hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma satu orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharrikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan nggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang satu mengatakan digerak-gerakkan, ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini, ya. Ini dari segi sanad. Tapi kalau Anda berbicara hadisnya sahih atau tidak, hadisnya sahih, ya. Sahih, cuma bertentangan dengan 11 yang sahih lagi dari satu jalur yang sama. Nanti kita tafsirkan di akhir. Yang kedua, kalimat yuharnikuha dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu artinya bergerak tanpa henti, ya, banyak gerakan yang banyak. Yang kedua bisa berarti mengangkat, menggerakkan dan berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Misal mengangkat, kalau dipahami yang pertama ini menggerak-gerakan, ya, dengan banyak tanpa henti begini. Tapi kalau dipahami yang kedua, bergerak berhenti, jadi ngangkat tutup lagi. Jelas ya? Kalaulah pernah ada orang melihat Nabi menggerakkan jemari telunjuknya saat tahiyat terakhir itu atau tahiyat yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara Nabi menggerakkannya? Apakah ke atas ke bawah? Apakah cepat? Ataukah lambat? Atau ke samping kanan ke samping kiri, ya. Ada sementara orang membentuk kalimat Allah begini, ya. Mana yang benar? Nah, kaidah usul fikih menyebutkan sesuatu yang jelas tanpa ditafsirkan itu lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang mesti ada penafsiran. Jelas ya? Karena itu dalam hal ini ulama hadis memandang mengangkat telunjuk begini tanpa menggerakkan itu dipandang lebih kuat dari sisi matan dan sanadnya dibandingkan dengan yang menggerak-gerakan seperti ini. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi menyimpulkan barangkali yang dimaksud dengan hadis Ziyad ini bukan menggerak-gerakan tapi mengangkat menutup lagi seperti penafsiran Abu Hanifah tadi, ya. Tapi yang paling indah kesimpulan terakhirnya itu semua kata beliau hanya pandangan dan penafsiran, ya. Tidak harus pendapat yang kita yakini sampai harus mengecilkan dan merendahkan pendapat orang lain yang memilih hal yang berbeda dengan kita, ya, sepanjang ada dalilnya, ya. Jelas sampai sini ya? Tapi mohon sebesar-besarnya jangan mencari alasan-alasan untuk membenarkan pendapat yang kita ambil pada hal yang tidak ada tuntunannya. Saya pernah dengar
Ustadz, menggerak-gerakkan begini itu untuk ngusir setan katanya, supaya setannya nggak datang begini. Itu nggak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya. Baik. Ya, jangan bercanda dengan agama ya.